stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. They should have made a deal before we hit them with the nuclear, because we really that was a devastating hit. That whole area is out of play. ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות. Dunia masih belum tenang dari huru-hara yang diciptakan Amerika Serikat. Setelah Venezuela dan Greenland, Paman Sam kini menabuh genderang perang pada Iran. Donald Trump sedang mengerahkan kekuatan militer AS menuju Timur Tengah. Kapal induk USS Abraham Lincoln yang dikawal sejumlah kapal perusak dan jet tempur adalah sinyal perang untuk Iran. Negeri para mullah langsung merapatkan barisan dan mengaktifkan mode tempur. Sekutu Iran seperti Cina juga langsung mengirimkan bala bantuan untuk merespons tindakan AS. Bagaimanakah peluang Iran dan Amerika Serikat kembali bertempur di awal tahun 2026 ini? Eskalasi Iran-Amerika Serikat kembali meningkat. Pasca demonstrasi berdarah anti pemerintah selama belasan hari, keamanan di Iran mulai berangsur pulih. Beberapa sumber menyebut jumlah korban yang gugur mencapai ribuan orang. Pemerintah Iran sendiri sudah mengeluarkan statement terkait hal tersebut. Sekitar 2.427 warga sipil yang tidak bersalah harus kehilangan nyawa di demonstrasi berdarah ini. Sementara ratusan korban yang lain adalah para perusuh yang diduga antek Amerika Serikat dan Israel. Republik Islam memiliki pola yang terdokumentasi dengan baik dalam meremehkan secara sistematis kekerasan mematikan oleh negara. Jumlah korban jiwa dari para martir mencapai 2.427, sementara 690 orang lain adalah teroris, perusuh, dan pihak yang menyerang lokasi militer, tegas pemerintah Iran. Namun saat ancaman dari dalam negeri sudah bisa dibereskan, Iran masih harus waspada. Pasalnya, Amerika Serikat terus mengintai situasi pasca demonstrasi berdarah tersebut. Setelah dikabarkan membatalkan serangan ke Iran, Donald Trump mulai ingkar janji. Sebelumnya, Trump memilih untuk mengampuni negeri para mullah yang dituduhnya bakal mengeksekusi 800 pendemo. Namun, Trump mendapat kabar kalau rencana hukuman massal ini dibatalkan. Kami telah diberitahu bahwa pembunuhan di Iran telah berhenti. Sudah berhenti, sedang berhenti, dan tidak ada rencana untuk eksekusi. Jadi saya telah diberitahu hal itu dari sumber yang dapat dipercaya. Statement Trump ini seolah menginjak-injak harga diri bangsa Iran. Keamanan negeri para mullah ternyata bergantung apakah mereka menuruti perintah Trump atau tidak. Namun bukan Trump kalau tidak menyembunyikan sesuatu. Berbagai sumber menyebut ada alasan yang lebih masuk akal dari hanya sekedar pembatalan eksekusi 800 pendemo. Dan alasan itu berkaitan dengan besti akrab Paman Sam, yakni Israel. Salah satu pertimbangan kenapa Trump batal membombardir Iran karena negeri Zionis belum siap perang. Hal ini kami kutip dari laporan media asing Axios pada 18 Januari silam. Jika Amerika Serikat menyerang Iran dalam keadaan Israel belum siap tempur, maka keamanan negeri Zionis dalam bahaya. Pasalnya, Iran bisa langsung menghantam pertahanan Israel yang terbuka. AS disebut tidak memiliki kekuatan militer yang memadai di Timur Tengah untuk membantu mencegat rudal dan pesawat drone Iran menurut laporan Axios. Sampai di sini kita semua paham kalau Trump sedang bersandiwara pura-pura membatalkan serangan ke Iran. Padahal, pria berambut pirang ini terus meminta militer AS untuk bersiaga. Ya, Presiden ke-47 ini tidak benar-benar menyuruh pasukannya untuk berhenti mengawasi Iran. Hal ini bisa dibuktikan dari armada tempur Paman Sam yang kembali bergerak. Kapal induk Amerika Serikat yang terkenal yakni USS Abraham Lincoln sedang menuju Timur Tengah. Berbagai laporan menyebut alutsista Angkatan Laut AS ini sudah meninggalkan Pasifik Barat. Dalam beberapa hari ke depan, USS Abraham Lincoln diprediksi sampai ke Iran.
Bahkan menurut laporan Reuters, salah satu pejabat AS mengatakan sistem pertahanan udara tambahan juga sedang dipertimbangkan dikerahkan ke Timur Tengah. Gambar yang dibagikan pengamat kapal di Singapura menunjukkan USS Abraham Lincoln berlayar melewati negara Asia Tenggara pada Minggu malam 18 Januari lalu. Kapal meninggalkan Laut Cina Selatan dan memasuki Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan Samudra India di barat dengan Samudra Pasifik di timur. AS benar-benar mengaktifkan mode tempurnya kali ini. USS Abraham Lincoln tidak hanya berangkat sendirian ke Iran, tapi didampingi sejumlah armada perang canggih. Mulai dari kapal perusak USS Prudence, USS Michael Murphy, dan USS Frank E. Peterson Jr. Menurut siaran pers Angkatan Laut AS pada Desember lalu saat armada tersebut mengunjungi Guam. Sebelum bergerak menuju Timur Tengah, USS Abraham Lincoln beroperasi di Laut Cina Selatan dengan membawa jet tempur siluman F-35C. Armada tersebut juga melakukan latihan tembak langsung untuk menguji sistem pertahanannya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari patroli di kawasan Indo-Pasifik. Belum cukup sampai di situ, Angkatan Laut AS juga menambah setidaknya 3 kapal perusak ke kawasan Timur Tengah. USS Roosevelt di Laut Merah, USS Meecher di Teluk Oman, dan USS McFaul di Teluk Persia berdasarkan laporan US Naval Institute News serta dokumentasi resmi. Rombongan kapal-kapal tempur AS ini semakin meningkatkan eskalasi ketegangan dengan Iran, ditambah para pejabat Trump juga ikut memanaskan perseteruan. Salah satunya disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yakni Mike Huckabee. Politikus 70 tahun ini mengultimatum Iran jangan meremehkan ancaman Trump. Iran mendapat pukulan keras musim panas lalu dan Presiden Trump melakukan persis seperti yang dia katakan akan dia lakukan. Mereka tidak mempercayainya. Trump membuktikan bahwa dia bersungguh-sungguh, kata Huckabee kepada presenter Al Arabiya English. Sekutu Iran mulai siaga perang. Sinyal perang yang dikibarkan Amerika Serikat membuat sekutu-sekutu Iran waspada. Salah satunya Cina yang langsung merespons aksi provokatif dari pemansang. Dilaporkan negeri tirai bambu ini sudah mengirimkan 16 pesawat militer kargo ke Iran. Kurang dari 56 jam, rombongan pesawat militer kargo ini sudah mendarat di negeri para mullah. Menurut laporan Defense Security Asia, operasi bantuan militer ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Cina-Iran. Hal ini dilakukan Cina sebagai antisipasi AS akan langsung menyerang Iran. Ini bukan kali pertama Cina tiba-tiba mengirimkan bantuan militer pada Iran. Kita semua tentu masih ingat saat perang Iran-Israel meletus pada Juni 2025, ada pesawat kargo militer negeri tirai bambu yang melintasi langit Iran. Pesawat tersebut bahkan dilaporkan menghilang secara misterius dari deteksi radar publik. Banyak netizen menganggap pesawat kargo tersebut tidak hilang tapi mematikan perangkat pelacaknya saat terbang di langit Iran. Jika Juni tahun lalu Cina melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi, sekarang mereka melakukannya dengan frontal. Ini adalah respons Beijing sekaligus peringatan untuk Washington. Cina tak ingin sekutunya diganggu oleh keserakahan Donald Trump dan AS. Dalam rombongan 16 pesawat kargo yang dikirim ke Iran, terdapat pesawat angkut strategis Y-20. Kapasitas muatan Y-20 yang mencapai 66 ton dan jangkauannya lebih dari 7.800 km. Kemampuan ini memungkinkan pengangkutan sistem pertahanan udara jarak jauh, radar canggih, peralatan peperangan elektronik atau subsistem drone yang dapat memperkuat kemampuan pertahanan Iran. Bantuan militer yang dikirimkan Cina ini semakin memperkuat kedekatan Beijing dan Teheran. Kedua negara ini memang dikenal sebagai sekutu dekat yang saling punya kepentingan. Bagi Cina, posisi Iran lebih dari sekedar sekutu. Iran adalah jantung pertahanan energi bagi Cina. Jika kita berbicara pasokan minyak, Iran punya peran yang lebih vital untuk Cina. Padahal selama ini negeri tirai bambu dianggap lebih terikat dengan minyak Venezuela. Sampai banyak pakar menilai pasokan minyak Cina akan lumpuh jika AS benar-benar menguasai minyak Venezuela. Faktanya, situasi Cina bakal lebih gawat jika minyak Iran dieksploitasi oleh negara-negara lain. Mengapa Iran begitu penting untuk negeri tirai bambu? Jawabannya karena secara geografis, posisi Iran lebih strategis dibanding Venezuela. Letak negeri para mullah berada di pusat saraf perdagangan dunia. Sementara Venezuela, posisi geografisnya berada jauh dari jangkauan Cina. Jika dilihat dari peta, letak Venezuela justru lebih strategis bagi Amerika Serikat. Volume minyak yang diberikan Venezuela untuk Cina, sementara Iran punya kontribusi yang sangat masif, yakni 13-15% dari total impor minyak mentah negeri tirai bambu. Alhasil keamanan dan stabilitas politik Iran bakal sangat penting untuk Beijing.
Jika negeri peramullah tiba-tiba diserang oleh AS, Cina bakal kehilangan salah satu sekutu ekonomi terkuatnya. Bukan hanya Cina yang akan turun membacking Iran. Rusia juga berpotensi mengirim bantuan militer jika situasi semakin chaos. Salah satunya dengan mengirimkan rudal S-400 untuk menjadi tumpuan senjata Iran melawan AS. Di tahun lalu Iran sudah pernah melakukan uji coba rudal S-400 buatan Rusia. Uji coba ini menandai langkah besar dalam penguatan kemampuan militer Iran. Meski belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Teheran, sejumlah pengamat pertahanan regional menyebut ini sebagai pertama kalinya sistem S-400 diaktifkan di lapangan dalam wilayah Iran. Terkait dengan kepemilikan sistem S-400 oleh Iran pertama kali muncul pada Agustus 2024. Saat itu, pesawat angkut militer Rusia Il-76 terlihat di Teheran dan diyakini membawa komponen penting sistem tersebut. Dilansir dari Kyiv Post, S-400 Triumph dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Rusia Almaz-Antey. Rudal ini dikenal luas sebagai salah satu sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh paling canggih di dunia yang tersedia untuk ekspor. Salah satu kemampuan terbaiknya adalah jangkauan target maksimum. Berbagai sumber menyebut rudal S-400 buatan Rusia bisa menjangkau jarak 400 km dengan ketinggian di atas 30 km. Sandal cowok kualitas premium ini cuma 20 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Persiapan tempur Iran kembali aktif. Sinyal dukungan dari sekutu membuat Iran lebih percaya diri. Kali ini negeri paramullah tidak akan sendirian menghadapi gempuran Amerika Serikat dan Israel. Alhasil sejumlah pejabat tinggi Iran telah meminta pemerintah Teheran untuk siaga perang. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Iran yakni Abbas Araghchi. Ia dengan keras mengultimatum AS untuk jangan semena-mena mengincar Iran. Ia berjanji akan memberikan serangan balasan berskala besar jika Donald Trump membakar api peperangan. Berkaca dari konflik Juni tahun lalu, Iran tak gentar sedikit pun untuk membalas AS. Pasukan bersenjata kami yang kuat tidak memiliki keraguan untuk membalas AS. Kami akan menghantam kalian dengan semua yang kami miliki. Konfrontasi habis-habisan pasti akan berlangsung sengit dan jauh lebih lama dari prediksi Israel dan proksinya ke Gedung Putih. Kecam Araghchi. Jika kalian mengira komentar menelu Iran ini cuma gertak sambal alias hanya basa-basi, kalian salah besar. Kali ini Teheran sudah sangat muak dengan intervensi AS dan Trump. Terlebih Paman Sam berkali-kali mengancam bakal menyikat Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Hal ini membuat Teheran marah besar. Mari dengarkan statement dari Jenderal Iran Abu Fazl Shekarchi berikut ini. Kami akan membakar dunia pihak yang berani melakukan agresi dan tidak akan memberikan tempat aman bagi musuh di kawasan, ujarnya. Pihak Teheran juga berusaha membantah habis-habisan propaganda licik Trump. Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya, Trump berdalih akan menyerang Iran jika 800 pendemo dieksekusi mati. Namun kabar ini segera dibantah keras oleh pemerintah Iran. Hal ini disampaikan oleh Jaksa Agung Iran, Muhammad Mofahdi. Tuduhan itu sama sekali tidak berdasar, murni fitnah kejam buatan Trump. Bahkan angka yang disebutkan itu saja tidak benar. Belum ada keputusan semacam itu yang diambil oleh Badan Peradilan, ujar Mofahdi kepada liputan media Mizan. Bukti berikutnya kalau Teheran tidak main-main bisa dilihat dari lalu lintas udara di sekitar langit Iran. Sejumlah pesawat domestik tiba-tiba membatalkan penerbangan yang melewati Iran. British Airways, KLM Royal Dutch Airlines, dan Air France sudah mencabut akses penerbangan ke Timur Tengah. Maskapai penerbangan eksklusif Jerman seperti Lufthansa juga membatalkan tujuan ke Tel Aviv dan Riyadh malam tadi. Sneakers serbaguna dari Lido ini lagi turun harga cuma 80 ribuan. Dengan balasan keras dari rezim Ayatollah Ali Khamenei dan para sekutunya, akankah Amerika Serikat tetap ngotot menghancurkan Republik Islam Iran?